Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kembali kita boleh beribadah pada hari Minggu ini. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang tak pernah berkesudahan di sepanjang hidup kita. Saya mengajak saudara-saudari di rumah untuk mengambil waktu sejenak untuk saat teduh. Amin. Mazmur pasal 15 ayat 1-2. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan, kasih karunia yang Kau berikan kepada kami yang berada di rumah maupun kami yang berada di sini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah ini pada hari Minggu ini ya Tuhan. Tuhan berkati setiap dari kami ya Tuhan yang siap untuk berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami, pimpin hati dan pikiran kami untuk siap menerima firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong pimpin juga hati kami untuk siap menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga setiap aktivitas yang kami lakukan di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan. Kami tahu bahwa masih ada dan masih menyebar virus corona di luar sana ya Tuhan. Kami serahkan setiap dari kami agar Tuhan memberikan kami kesehatan dan perlindungan dimanapun dan kapanpun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita siapkan hati dan pikiran kita akan menaikkan pujian pembuka, kami perlu Kau Tuhan. Kasih
Saudara-saudari di rumah, kita tahu bahwa penyertaan Tuhan akan selalu melindungi kita di setiap langkah kita dimanapun dan kapan kita berada. Pertanyaannya sekarang, apakah kita masih mau percaya bahwa Tuhan yang sama yang menuntun bangsa Israel adalah Tuhan yang sama sampai sekarang ini yang akan melindungi kita dan menuntun kita untuk keluar dari setiap permasalahan atau setiap pergumulan yang kita alami? Saya percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Mari kita angkat sama-sama pujian denganmu Tuhan. Bersama dengan umat Tuhan di segala zaman dan di segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Mari saya mengajak saudara-saudari di rumah untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita siapkan kembali setiap hati dan pikiran kita. Kita tahu, kita sadar bahwa hidup ini begitu singkat dan rapuh. Mungkin hampir setiap hari kita mendengarkan berita tentang pasien-pasien COVID-19 yang hidupnya begitu singkat, dipanggil kembali oleh Tuhan. Bahkan beberapa dari mereka tidak bisa ketemu keluarganya karena virus tersebut. Kita menyadari bahwa hidup ini terlalu singkat. Tapi ada satu hal yang tidak singkat. Ada satu hal yang kekal sampai selamanya, yaitu kasih Kristus. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak singkat, melainkan akan selalu hidup di dalam hati kita, dan kita akan selalu teringat oleh janjinya, karena kita punya harapan dalam Dia. Kita punya pengharapan di dalam Kristus.
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita dapat beribadah kepadanya. Dan hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dengan tema bermisi di masa pandemi COVID-19 ini. Apa itu bermisi? Berbicara tentang misi, mau tidak mau kita harus berbicara kepada perintah Tuhan Yesus yang dicatat dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, yaitu amanat agung dari Tuhan Yesus. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Secara luas, bermisi berarti melalui perkataan kita, perbuatan kita, hidup kita, dan kasih kita kepada sesama, kita memberitakan, menceritakan, dan mengenalkan Tuhan Yesus kepada orang lain, dan membawa mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya sekarang, apakah di masa pandemi ini kita dapat bermisi? Ya, di masa pandemi ini kita dapat bermisi. Bagaimana caranya kita bermisi di tengah pandemi ini? Sebelum merenungkan bagian firman Tuhan ini lebih jauh, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kesempatan beribadah yang Tuhan berikan kepada kami, sekalipun di tengah pandemi ini. Dan kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, beri kami hikmat bijaksana yang dari surga. Allah Roh Kudus, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Pakai mulut bibir dari hamba-Mu, hati dan pikiran yang Tuhan kuasai, sehingga apa yang disampaikan merupakan kebenaran firman yang Tuhan ingin sampaikan. Dan bantu kami melalui penerangan dari Allah Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bermisi di masa pandemi, bagaimana caranya? Filipi 4 ayat 4-5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Sekali lagi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, kita dapat bermisi di tengah pandemi ini melalui kemurnian iman kita. Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Paulus menekankan bahwa di tengah krisis sekalipun, kita tetap dapat bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Ini yang namanya iman sekalipun. Apa maksudnya iman sekalipun? Nabi Habakuk dalam Habakuk 3 ayat 17-18 menuliskan seperti demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Nabi Habakuk mengingatkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu memiliki iman sekalipun. Di tengah yang dia katakan sekalipun
pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan. Dalam bahasa sekarang, sekalipun mungkin gagal panen, sekalipun mungkin usaha kita tidak mendapatkan keuntungan seperti yang diharapkan, tetapi Habakuk berkata, aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk mengingatkan iman sekalipun itu dapat kita miliki ketika kita menyadari mengapa kita percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa kita memilih untuk mengikut Tuhan Yesus? Apa kemurnian iman kita? Bahwa karena Tuhan Yesus adalah penyelamat kita. Anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita itu jauh lebih besar, jauh lebih penting, jauh lebih berharga dari apapun juga di tengah dunia ini. Dan Habakuk juga menekankan, aku akan bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Tuhan. Allah Tuhanku yang menjadi sumber kekuatanku. Ya, Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita sekalipun di tengah situasi yang sulit. Tuhan Yesus adalah lebih besar daripada krisis ini dan sukacita yang Tuhan Yesus berikan. Itu dari dalam mengalir keluar dalam kehidupan kita. Sukacita yang Tuhan Yesus berikan bukan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di sekitar, tetapi sukacita itu dari dalam mengalir keluar karena bersumber dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, saudara, mari di tengah pandemi ini kita memiliki iman yang murni itu, yaitu iman sekalipun. Mungkin kita berkata, aku sudah tahu, aku sudah mengerti akan hal ini. Bahkan kita mungkin berkata, aku sudah memiliki iman ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi jangan berhenti sampai di sana. Mari kita melakukan dan mengekspresikan iman kita. Paulus mengatakan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dengan kata lain, jangan hanya tahu dan mengerti. Ayo mari kita lakukan. Kadang dalam pertemuan kita dengan orang-orang baik melalui sosial media atau tatap muka, kita sering terseret ikut arus dari orang lain. Di tengah pandemi ini, kata kunci yang muncul adalah stres, krisis, khawatir, takut, gelisah, ketidakpastian, dan lain-lain. Dan ketika ketemu dengan orang berkata, aduh susah. Dan dengan gampang kita juga ikut dalam arus itu untuk mengatakan, betul memang susah. Atau ketika orang berkata, wah sekarang seret, sulit, keuangan berat. Dan kita dengan gampang juga mengatakan ya begitu. Dan ikut di dalam arus itu. Memang ikut arus itu mudah. Tetapi melawan arus itu berat. Butuh keberanian dan butuh kemauan. Mari kita jangan takut. Dan jangan sungkan dalam kehidupan ini. Ketika orang berkata, wah situasi ini berat ya. Sulit, usaha sulit. Mengapa kita tidak berkata, memang berat, memang sulit. Tapi puji Tuhan, masih bisa jalan. Mungkin di tengah kondisi ini, kita stres karena anak-anak sekolah di rumah secara online. Dan mungkin kita dapat berkata, memang ada stres meningkat. Tetapi puji Tuhan, anak-anak masih diberikan kesehatan. Saya juga diberikan kesehatan. Bukankah ketika kita mengatakan kalimat ini, kita menjadi tidak ikut menularkan yang namanya kekhawatiran, ketakutan, keresahan, pesimisme. Tapi sebaliknya,
kita menularkan rasa syukur, kita menularkan pengharapan, optimisme di dalam Tuhan Yesus. Dan ketika kita lakukan itu, maka kehidupan kita menjadi berbeda. Mungkin kita berkata, oh saya sudah kok. Saya sudah melakukan itu. Ketika orang berkata begini, begitu, orang berkata sulit, susah, dan sebagainya. Saya mengatakan kebetulan. Ketika orang berkata usaha sepi, tapi kita berkata betul sepi, tapi kebetulan. Ada orang yang sedang membangun rumahnya, lalu butuh bahan dan datang ke tokoku. Kebetulan apa yang dia butuhkan ada di dalam tokoku dan aku punya stok. Kebetulan dia setuju dengan harga yang aku tawarkan. Dan kebetulan akhirnya dia bayar pun dengan cara tunai, secara cash. Dan kebetulan itu semua nominalnya cukup besar dan membuat aku punya keuntungan. Kata kebetulan demi kebetulan kita katakan. Atau kata yang lain yang sering kita gunakan adalah untung aku tidak jatuh sakit. Untung aku baik-baik saja. Kenapa kita memilih kata kebetulan dan untung? Kita sadar bahwa tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan kita, bukan? Kita sadar bahwa semua ada dalam kontrol Tuhan. Dan Tuhan ada di balik segala berkat yang terbaik yang Dia berikan di dalam kehidupan kita. Kenapa kita tidak ganti kata kebetulan dan untung itu dengan kata puji Tuhan? Puji Tuhan, ada berkat Tuhan di tengah masa sulit ini. Puji Tuhan, Tuhan tetap setia pelihara hidup kami. Puji Tuhan, Tuhan berikan kesehatan. Puji Tuhan, sekalipun sempat sakit, tapi dapat sembuh. Kata puji Tuhan, kita naikkan. Dan ketika kita lakukan ini, hidup kita berbeda dan menjadi jelas bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita, itu karena campur tangan Tuhan. Tangan Tuhan Yesus, Sang Penyelamat kita. Tuhan Yesus, kekuatan kita. Tuhan Yesus, pemelihara hidup kita. Dan sekaligus di tengah kondisi itu, menjadi daya tarik orang untuk mengenal siapa Tuhan Yesus yang kita percayai. Ada kesaksian yang lain dari seorang anak muda. Satu hari ada temannya dibawa datang ke gereja. Yang notabene bukan anak Tuhan. Dan temannya itu berbicara dengan saya dan berkata, saya tuh tertarik dengan kehidupan anak ini. Sebagai orang muda, namanya rokok, minuman keras, dugem, itu hal yang biasa. Tetapi kami sudah berusaha ajak dia, tapi dia nggak pernah mau. Tapi sekalipun dia tidak terlibat dengan rokok, minuman keras, dan dugem, hidupnya penuh dengan sukacita, hidupnya penuh dengan damai. Apa yang menyebabkan dia memiliki itu? Dan ketika temannya itu bertanya kepada dia, dan dia menjawab, karena aku punya Tuhan Yesus. Dan itu menjadi daya tarik buat temannya untuk bertanya-tanya dan ingin tahu siapa Tuhan Yesus lebih jauh. Dan memang betul, setelah itu, paling tidak saya tahu ada 3 temannya bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, mari di tengah pandemi ini, kita dapat bermisi melalui kemurnian iman kita kepada Tuhan Yesus. Sehingga ketika orang-orang itu melihat iman kita, mereka tertarik, mereka menemukan sesuatu yang berbeda, dan mereka tertarik untuk mengenal siapa Tuhan Yesus kita. Yang kedua, kita dapat bermisi melalui kebaikan hati kita. Filipi 4 ayat 4 sampai 5 kita baca sekali lagi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang.
Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Menarik sekali. Paulus menasihatkan jemaat Filipi agar kebaikan hati mereka, itu berbicara tentang perbuatan-perbuatan baik mereka, maupun juga sikap hati mereka, keramah tamahan mereka, kelemah lembutan mereka, kesediaan untuk menolong sesama, itu diketahui oleh semua orang. Atau dengan kata lain, dirasakan oleh semua orang. Mungkin kita berkata, loh ini kan namanya pamer. Bukan pamer. Memang Tuhan Yesus mengatakan, apa yang dibuat oleh tangan kanan janganlah diketahui oleh tangan kiri. Tetapi di sini penekanan Paulus bukan kepada memamerkan kebaikan hati kita, tetapi melakukan kebaikan hati itu dalam tindakan nyata. Bukan cuma tahu, bukan cuma mengerti, tapi dibuat dan dikerjakan. Jangan sampai kita bersikap seperti imam dan orang Lewi yang tahu harus mengasihi sesamanya, tetapi melewati dan tidak peduli dengan orang yang dirampok itu. Malahan justru orang Samaria yang baik hati itu, dia tahu lalu melakukannya. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menjadi seperti orang Samaria yang baik hati dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu. Kita bukan sekedar tahu bahwa kita harus bermurah hati, berbaik hati dengan sesama, tetapi kita juga melakukannya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, itu bukan pamer sekali lagi. Tapi kebaikan hati kita jangan ditahan-tahan atau jangan ditutup-tutupi. Jangan seperti terang yang ditutup dengan gantang atau gentong itu, kata Tuhan Yesus. Tetapi biarlah terang itu diletakkan di tempat yang tinggi dan bisa menerangi seisi rumah. Bukan pamer, bukan munafik, bukan ada udang di balik batu, tetapi tulus karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus yang sudah diselamatkan. Bukan supaya mengurangi dosa kita, bukan supaya kita diampuni dosanya dan mendapatkan hidup kekal, bukan. Sebagai anak Tuhan kita berbuat baik, kita melakukan kebaikan karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita sudah menerima kasih-Nya, kita sudah menerima berkat-berkat-Nya, dan kita mau membagikan kasih Tuhan Yesus itu dan berkat-berkat-Nya kepada orang lain. Dan kita mau menyenangkan hati Tuhan melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan kepada sesama. Sebagaimana dicatat oleh firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudaraku, Alkitab mencatat seorang pribadi yang bernama Barnabas di dalam Kisah Para Rasul pasal keempat. Satu waktu Barnabas menjual harta miliknya dan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang kekurangan dan membutuhkan. Alkitab juga mencatat tentang pribadi yang bernama Dorcas. Dorcas dengan kemampuannya menjahit, dia membuat baju-baju untuk janda-janda miskin yang membutuhkan. Dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Dan kita tahu apa yang diperbuat oleh Barnabas, apa yang diperbuat oleh Dorcas, itu memberikan pengaruh kepada masyarakat di sekitar dan menjadi salah satu yang menarik orang-orang yang belum percaya untuk mengenal siapa Tuhan Yesus yang dipercayai Barnabas maupun Dorcas. Kebaikan kita dapat juga dinyatakan tidak semata hanya dengan memberi uang
menolong orang. Tapi juga dengan skill yang kita punyai seperti Dorcas. Tapi juga bisa dinyatakan melalui memberikan perhatian, menolong, membantu, mendoakan, menghibur orang-orang di sekitar kita. Beberapa waktu ini saya diberkati dengan 2 kesaksian nyata. Seorang bapak bersaksi tentang ketika pengalamannya dia di ICU. Di pinggir ranjangnya ada seorang yang juga dirawat di ICU dan ada penjaga yaitu seorang ibu yang menjaga orang ini dan sambil menjaga, sambil menaikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan dan sambil berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bagi kesembuhan dari yang dijaganya. Dan Bapak itu bersaksi ketika pujian-pujian itu dinaikkan oleh ibu ini dan juga doa-doa itu dinaikkan, itu menyentuh hatinya sampai dia tidak tahan untuk akhirnya meminta kepada ibu itu dan berkata, "Bu, bisa tolong saya juga didoakan." Dan ibu itu berkata, "Pak, saya ini Kristen, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus." Dan bapak itu berkata, "Enggak apa-apa, tolong doakan saya." Dan ibu itu dengan penuh keyakinan dan kemurahan hati, dia berdoa bagi kesembuhan bapak itu. Singkat cerita, bapak itu disembuhkan. Dan singkat cerita, bapak itu akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebaikan hati kita yang tulus, yang murni, karena kita anak Tuhan, yang sudah diselamatkan dan Tuhan melimpahkan kasih-Nya dalam hidup kita, yang kita bagikan kepada sesama kita. Maka pada saat itu, kebaikan hati kita dapat memberkati orang-orang di sekitar kita untuk mereka dapat mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kebaikan hati kita tidak keluar dari diri kita pribadi sendiri, tetapi karena iman kita kepada Tuhan Yesus yang sudah baik dan berlimpah dalam hidup kita, dan kita menyatakan dan membagikannya kepada sesama. Yang ketiga, bagaimana kita bermisi di tengah pandemi ini? Melalui memberitakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Roma 10 ayat 13 sampai 14 berbunyi demikian. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dari bagian ini jelas ada urutan. Orang yang berseru kepada nama Yesus, dia akan diselamatkan. Tetapi bagaimana dia berseru kalau dia belum percaya? Bagaimana dia dapat percaya kalau dia nggak pernah mendengar siapa Tuhan Yesus itu? Dan bagaimana dia dapat mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Saudara, seringkali mulut kita begitu lancar untuk menceritakan banyak hal. Kita mungkin belanja online atau beli makanan secara online. Kadang-kadang apa yang digambar dengan kenyataan berbeda. Tapi kita yang tahu dengan gampang kita bercerita, oh kalau kamu mau mendapat makanan yang murah, meriah, enak, banyak, dan berkualitas, carilah di toko ini, belanjalah di sana, pesanlah di sana. Kita bisa bicara banyak tentang tukang yang baik, dokter yang baik, dan banyak hal. Tetapi ketika bicara tentang Tuhan Yesus, seakan-akan mulut kita terkunci rapat.
Jangan mulut kita terkunci rapat ketika ada kesempatan untuk bicara tentang Tuhan Yesus. Puji Tuhan ketika anak muda itu ditanya teman-temannya, kenapa hidupmu beda, kenapa engkau punya sukacita, kenapa engkau punya kualitas hidup. Dan tanpa ragu dia berkata, karena aku punya Tuhan Yesus. Puji Tuhan, ibu yang menjaga di ICU itu ketika diminta untuk mendoakan, tanpa ragu dan dia berkata, aku orang Kristen. Aku berdoa kepada Tuhan Yesus. Saudara, bagaimana dengan kita? Beranikah kita untuk mengatakan bahwa kita punya Tuhan Yesus? Apa yang menyebabkan kita menjadi seperti ini? Karena kita memiliki Tuhan Yesus. Kita memberkati orang, kita mengasihi orang karena Tuhan Yesus. Dan tanpa ragu, kita mengatakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus memberkatimu. Satu waktu, ada seorang pengusaha sukses yang adalah anak Tuhan, dan dia memperlakukan karyawannya dengan baik. Baik dari segi gaji, fasilitas, tunjangan, sangat baik. Karyawannya semua kasakusuk dan berkata, aduh bersyukur ya, kita kerja di perusahaan ini dan punya bos yang baik. Satu hari, ada seorang karyawan yang tertarik ingin tahu, kenapa bosnya ini bisa baik seperti ini? Bos ini sungguh-sungguh baik, benar-benar baik atau munafik baik? Dan kalau sungguh-sungguh baik, apa rahasianya? Maka sepulang kerja, dia tunggu bosnya pulang kantor. Dan dia ikuti kemana bosnya itu pergi. Dan hari itu ternyata pulang kantor, sang bos yang adalah anak Tuhan ini langsung menuju gereja karena di sana ada KKR. Karyawan itu ikut turun, ikut masuk ke gereja walaupun duduk paling belakang. Dan pada waktu KKR itu, dia bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Singkat cerita, dia pulang, besok pagi-paginya, dia datang pagi-pagi menunggu bosnya datang. Ketika bosnya datang, dengan sopan dia berkata, dia ingin minta waktu untuk bicara berdua. Ketika berbicara berdua, karyawan ini berkata, Pak, selama ini saya pikir Bapak orang yang baik, bahkan sangat baik. Tapi sampai kemarin malam, saya baru tahu bahwa Bapak adalah orang yang jahat, bahkan sangat jahat. Bosnya itu kaget. Kenapa bisa seperti itu? Dan karyawan itu bercerita tentang bagaimana kemarin dia mengikutinya ke gereja dan ikut KKR, akhirnya dia bertobat. Dan karyawannya mengatakan, Bapak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup saya seandainya kemarin dulu saya mati tanpa Tuhan Yesus. Atau bahkan seandainya hari ini saya mati tanpa Tuhan Yesus. Neraka bukan? Bosnya hanya mengangguk lemah. Kenapa engkau punya sesuatu yang terbaik yaitu Tuhan Yesusmu? Tetapi engkau tahan-tahan dan tidak pernah bagikan dan tidak pernah ceritakan kepada kami. Saudara, tahukah kita bahwa kebaikan terbesar yang dapat kita lakukan kepada sesama, yaitu menceritakan Tuhan Yesus kepada sesama kita. Karena dari sanalah tanggung jawab kita hanya menceritakan, bukan menobatkan orang. Karena kita tidak punya kuasa dan kemampuan untuk mengubah hati orang. Hanya Allah Roh Kudus yang mampu mengubah. Tetapi yang menjadi tugas kita menceritakan
menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kenapa aku begini? Karena Tuhan Yesus. Kenapa aku mau menolong? Karena Tuhan Yesus. Kenapa aku mengasihimu? Karena Tuhan Yesus mengasihiku dan mengasihimu. Sehingga orang dapat mengenal Tuhan Yesus dan tertarik untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagai penutup, pandemi COVID-19 ini kita sadar ada dalam kontrol Tuhan. Tuhan pegang kendali dengan jelas. Pandemi ini adalah kesempatan kita untuk menulis story atau cerita. Masalahnya story apa yang mau kita tulis? Kita bisa menulis story keluh kesah kita. Kita bisa menulis story ketakutan, kekhawatiran kita. Kita bisa menulis tentang tingkat stres yang kita alami. Tapi kita juga bisa menulis tentang ucapan syukur. Kita bisa menulis tentang kebaikan Tuhan. Kita bisa menulis tentang pengharapan dan kekuatan di dalam Tuhan Yesus. Pilihan ada di tangan kita. Tapi sebagai hamba Tuhan, izinkan saya untuk mengajak kita, mari kita untuk menulis story bermisi di tengah pandemi ini. Melalui kemurnian iman kita, melalui kebaikan hati kita, melalui memberitakan Tuhan Yesus kepada sesama, agar melaluinya orang-orang di sekitar kita dapat merasakan kasih Tuhan Yesus dan percaya kepadanya. Biarlah ini menjadi storyku di masa pandemi ini. Biarlah ini menjadi story kita di masa pandemi ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami bukan hanya mengerti, tetapi jadikan kami pelaku firman-Mu. Sehingga di tengah pandemi ini pun, kami dapat bermisi melalui kemurnian iman kami, melalui kebaikan hati kami, dan melalui menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Itu Tuhan bekerja, membuat orang-orang di sekitar kami dapat merasakan kasih Tuhan yang besar, dan membawa mereka untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bantu kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, tiba saatnya untuk kita menutup ibadah kita pada hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan telah menyertai kita di sepanjang ibadah pada hari ini, bahkan di sepanjang hidup kita. Kita percaya bahwa janji Tuhan, ya dan amin. Setia di dalam hidupku.
Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat daripadanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, kekuatan, pertolongan, penyertaan dari Allah Roh Kudus melimpah dalam hidupmu, menguasai hati dan pikiranmu, menuntun setiap langkahmu, sehingga engkau menjadi berkat bagi banyak orang, dan melalui hidupmu, orang dibawa datang mengenal Tuhan Yesus, dan Tuhan dimuliakan, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Kekuatanmu